Guna mencegah menyebarnya virus corona atau COVID-19, Bupati Pemalang H. Junaidi dengan didampingi para kepala dinas melaksanakan video conference dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada hari Selasa 17 Maret tahun 2020. Video conference ini membahas tentang strategi dan pencegahan menyebarnya virus COVID-19 atau corona yang sudah mulai masuk ke Jawa Tengah. Video conference ini dimulai dari sekitar jam 9.30 dan diikuti oleh para bupati dan wali kota di seluruh Jawa Tengah. Usai melakukan video conference, Bupati Pemalang Haji Junaidi mengungkapkan bahwa di Kabupaten Pemalang ada 13 orang yang statusnya masih dalam pengawasan dan 2 orang masih dalam penanganan. Bupati Pemalang H. Junaidi meminta kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak usah khawatir karena pemerintah telah menanganinya sesuai dengan protap yang telah ada. Dan strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota Jawa Tengah yang dalam hal ini adalah penanganan isu strategis, yaitu tentang corona. Alhamdulillah bahwa Pemalang sampai dengan hari ini, sebagaimana saya laporkan tadi kepada Pak Gub, berarti pasien dalam pemantauan itu ada 13 orang dan pasien dalam yang namanya sedang dalam penanganan itu ada 2 orang, tapi termasuk yang sudah ditangani 1 di Kardinah itu yang dari mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa itu kemarin ada seorang perempuan usia 17 tahun yang hari ini sedang di dalam pantauan di Rumah Sakit Kardinah Tegal, dan itu tadi saya laporan kepada Pak Gubernur. Tapi yang lebih penting ini adalah bahwa masyarakat untuk tetap tenang, tapi juga waspada. Protokol tentang penanganan ini untuk diikuti oleh semua, termasuk teman-teman wartawan, termasuk teman-teman juga masyarakat, semua pihak, untuk bisa bersama-sama perang terhadap virus corona ini. Untuk yang dalam pemantauan maupun pengawasan, yang khusus pemantauan itu juga dirawat? Yang pemantauan kebetulan itu masih dalam pemantauan itu ada di rumah sakit. Kebetulan Kabupaten Pemalang kan ada 3 rumah sakit yang kita sebagai penanganan awal, yaitu Rumah Sakit Dr. M. Asari, Rumah Sakit Santa Maria, dan Rumah Sakit Siaga Medika. Dan yang sejauh ini kondisinya Pak? Ya, kondisi dipantau itu kan karena kebetulan itu datang dari luar negeri. Sekalipun dalam kondisi sehat, tapi tetap dalam pantauan kita itu yang jumlahnya 13 orang itu memang yang datang dari luar negeri, kebetulan dari Arab Saudi, dan juga ada dari berbagai negara yang kebetulan baru pulang. Makanya langsung kita pantau dan kita ikuti perkembangannya. Setiap saat kita mengadakan pantauan. Untuk satu wanita Pak yang dalam penanganan saat ini kondisinya seperti ya itu kan karena mengikuti protokol penanganan ya. Sekalipun itu tidak mungkin kondisinya juga tidak mengkhawatirkan, tapi karena protokol itu minimal harus tangani pendalaman selama 14 hari, ya berarti menunggu 14 hari ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa lah. Itu kabarnya yang satu wanita itu habis study tour ya Pak? Seperti itu Pak, kembali? Itu menurut info yang kami terima itu adalah habis study tour dari Bali, pulang ke sini, kebetulan asli dari desa di sebelah selatan sana. Itu hari ini sedang diadakan pemantauan khusus di Rumah Sakit Kardinah Tegal. Dan itu sudah ditekankan lagi untuk masyarakat, terutama untuk sekolah, biar tidak melakukan ya, seperti itu. Sekolah-sekolah ini sesuai dengan edaran yang sudah kita keluarkan. Yang pertama
tidak boleh ada study tour. Yang kedua, tidak boleh ada kerumunan-kerumunan, apakah itu kemah, apakah itu yang lain-lain. Hari ini sesuai dengan edaran yang kita sampaikan adalah untuk belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi ruang guru maupun ruang belajar yang sudah ada aplikasinya yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, sehingga guru juga ikut memantau, murid-murid juga bisa melaksanakan. Dan sepanjang yang saya tahu kita ikuti, alhamdulillah, termasuk anak saya yang kebetulan juga ada yang di SMP dan juga di SD, itu juga mengikuti ruang belajar yang dibimbing oleh gurunya masing-masing. Jika ada pelanggaran Pak, mohon maaf, artinya mungkin sekolah masih melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dilarang, mungkin saat ini seperti apa tindakan? Ya kita kan surat edaran itu berlaku untuk semua, sehingga sekolah-sekolah saya kira di Kabupaten Pemalang itu memahami dan mematuhi. Sepanjang yang kita pantau hari ini, guru-guru yang piket di sekolah pun sedang melakukan bagaimana tentang sterilisasi di sekolahan. Dan juga kan tidak semua guru itu membimbing muridnya di rumah lewat online, tapi ada yang piket di sekolah. Dan nanti 14 hari ke depan, harapan saya semua sekolah-sekolah kalau memang itu mau masuk, untuk sudah disiapkan bagaimana cuci tangannya di depan sekolah, bagaimana tentang tes suhu, itu harus sudah disiapkan semuanya. Pak, terkait kedinasan dan pemerintahan, seberapa jauh hambatannya terkait larangan atau anjuran untuk kita melakukan kegiatan yang mendatangkan kerumunan? Ya memang kalau dengan schedule jadwal tentang penyelenggaraan pemerintahan itu ya berarti ada penundaan, sehingga ada beberapa OPD yang sudah merencanakan kegiatan sebagaimana perencanaan yang dilaksanakan di APBD, itu secara otomatis itu berarti tertunda, sehingga ya agak, kalau dilihat mungkin tidak sesuai jadwal, ya tidak sesuai jadwal, tapi saya yakin dan percaya bahwa ini kepentingan yang lebih besar, kita tunda semuanya. Harapannya nanti setelah kondisi itu lebih baik lagi sesuai dengan arahan pusat maupun provinsi, kita akan lari cepat bagaimana mengejar kegiatan-kegiatan yang tertunda. Pak, terkait kelangkaan hand sanitizer dan masker bagaimana Pak? Ya, tadi saya laporkan kepada gubernur bahwa kekurangan alat kesehatan yang berkaitan dengan ini, gubernur memerintahkan untuk segera dikoordinasikan kepada dinas kesehatan provinsi dan langsung dikoordinasikan dengan pusat, karena alat kesehatan kan tidak semua orang bisa produk. Alat kesehatan itu kan ada spesifikasinya khusus, siapa yang buat tentang alat-alat kesehatan berkaitan dengan penanganan ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, tim liputan Jurnal Pemalang melaporkan.